pejabat yang mewakili pemerintah, dalam hal ini mewakili penjabat Bupati Kupang, Bapak Guntur E. Subutaopan selaku Kadis Investasi dan PTSB Kabupaten Kupang. Kepada Bapak Guntur, waktu dan tempat kami siapkan. Salam, selamat sore untuk kita sekalian. Salam. Ini mungkin sore, terlalu panas dari agak sedikit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya secara khusus saya menyapa yang bisa saya sapa. Saya hormati Bapak Sekretaris Sinode DKIN, Bapak Adi Uli, mohon maaf kalau saya salah sebut, Bapak Esra, Ibu Rapi dan teman-teman Ibu Pendeta. Saya baru kenal, jadi kalau saya tidak pernah menyebutkan namanya saya mohon maaf. Yang saya hormati, ada di sini ada anggota DPR Kabupaten Kupang, Bapak Agus Mukui, ada Pak Tompol. Ini kalau di kantor senior saya dari kepala dinas, beliau sekretaris, kalau saya tidak salah beliau akan Bapak Pendeta. Pak Tompol ini anak kampung sini. Jadi saya hormati ada Pak Niko, ada teman saya dari Departemen Agama Kabupaten Kupang. Terima kasih sudah mendampingi saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak PJ Bupati. Kami lagi PJ Bupati Bapak Pendeta karena dalam rangka pilkada. Terima kasih Bapak sudah doakan. Beliau tadi malam menelpon ke saya untuk mewakili beliau karena tadi pagi harus rangka dalam urusan pilkada juga. Karena salah satu tugas PJ Bupati adalah memperlancar jalannya proses pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 November 2 bulan depan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kaget dan saya merasa bahwa mujizat itu memang masih ada. Ketika Bapak memberi khotbah tadi, saya kaget karena yang saya pikir seperti itu. Tadi Bapak bilang bersinergitas, berkualitas, dan sukses. Tadi saya pikir begini Bapak manusia, pemerintah tidak bisa menjalankan segala sesuatu kalau sendiri. Kami ini hanya gaya-gaya saja di kantor. Kalau masyarakat yang dalam hal ini juga jemaat tidak mendukung, maka kami hanya sekedar simbol-simbol yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta. Saya merasakan itu benar, tapi kemudian saya besar hati bahwa Bapak juga bilang bahwa pekerjaan itu juga harus ditransformasi menjadi sebuah pelayanan. Karena itulah saya hadir di sini. Sekalipun saya bingung, ini saya mau ngomong apa di gereja GKIN Revival Bandung Kurus. Tadi saya di jalan dengan ibu kan orang bahasa Inggris biasa sekali. Mau sebut revival atau revival, karena saya tahu orang Bandung Kurus pasti bagusnya kalau bilang revival, kalau orang Bandung Kurus. Tapi kalau GKIN pasti menyebutnya revival. Ibu bilang harus sebutnya revival. Ternyata saya makin yakin karena ibu tadi menyebut revival, saya menyebut. Dan aku menangkapkan bahasa itu saya jelas dan kurus. Apa masalah? Tentu yang ada di diri kami Pemda bahwa ada beberapa hal yang kami pikirkan. Saya tidak pikir berbeda. Saya tidak mau berpikir berbeda antara pemerintah dan gereja. Saya tidak mungkin. Saya pikir anggota masyarakat adalah jemaah dan anggota jemaah adalah yang harus dalam pemerintah. Kemudian kita pun sebagai masyarakat diurus oleh pemerintah. Kalau kita tidak beda. Karena ada beberapa kita yang disampaikan bahwa memang saya lihat. Saya waktu saya pernah dari sebelum kepala investasi, saya punya dia pada kepala. Kalau ada satu contoh kasus di ASEAN Kabupaten Kupang itu, pertengahan mereka itu adalah orang Kristen. Jadi ketika kami memfasilitasi itu bingung juga. Sedangkan kami tidak punya kompetensi untuk memberi kekuatan terhadap hal-hal ini. Kalau orang mau cedek, diaturnya harus izin atas langsung Bapak. Kadang-kadang dengan jujur saya putar-putar supaya jangan ada izin. Harapan saya ialah dengan jalan waktu mereka bisa berdamai dan tidak dicegah. Itu fakta yang ada.
selesai. Tetapi kemudian Bapak Mama sekalian, baru-baru terjadi dua peristiwa di Kabupaten Kupang, satunya di wilayah Kecamatan Kupang Timur. Ada pernikahan salah satu pendeta di Taklaya, di depan jalan di sana. Lalu sementara orang pesta terjadi perkelahian itu dan mengakibatkan adik dari ibu pendeta yang menikah itu meninggal. Belum lama setelah itu terjadi lagi di Kapera, di Takari, di Fatulil Barat. Ada pesta bubar karena berkelahi dan meninggal. Sekarang semua pelaku ada di Polres. Jadi saya berpikir Kabupaten Kupang ini secara pemerintah dikenal sebagai kabupaten yang mayoritas Kristen. Jadi komoditi politik yang ada di kabupaten Kupang, saya mau sampaikan, tidak ada komoditi lain kecuali komoditi Kristen. Sedangkan dua fakta ini saya sampaikan untuk kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama. Kaca-kaca seperti ini, saya pikir tadi bahwa pendeta sudah menguraikan secara detail. Kami akan menjalankan tugas sesuai tugas kami. Secara jujur kami punya keterbatasan. Pesan saya yang kedua, mohon dukungan jemaat GKIN Revival. Kita salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tingkat stuntingnya tinggi, dan non-kurus ini juga datanya banyak. Tadi di jalan saya telepon teman-teman yang berurusan dengan data itu, saya berpikir, kok non-kurus stuntingnya banyak. Ini yang orang bilang tikus mati di lumbung padi. Di sepanjang jalan saya datang tadi, yang ada hanya persawahan. Dan yang saya tahu, salah satu membuat fisik saya besar ini kan makan beras membran. Itu karena saya mantan kepala SMA dan sepanjang menjadi pegawai saya diputar-putar di Kupang Timur. Sudah jadi kepala dinas, sebetulnya saya lihat menjadi bupati tadi Pak Benito saya mau. Ya sudah. Tetapi begini, stunting yang saya tahu, kurang gizi itu penyebab pertama. Saya pernah di dinas pendidikan. Sebetulnya kalau non-kurus ini ada stunting karena ibunya malas saja. Kemudian karena ayahnya acuh-acuh. Masa anak lapar di tengah beras membran. Kayak Tuhan Yesus juga tersinggung. Ini pesan ini, jadi saya berharap sepulangnya kami dari sini saya lapor Pak Bupati. Begitu masuk tahun 2025, sepertinya di non-kurus tidak ada stunting lagi. Mama tepuk tangan saya lapor beliau. Kalau stunting masih ada 2025, saya masih 5 tahun tugas Mama, dan sampai saya dinyatakan beliau kalau masih ada stunting 2025. Jadi saya pesan terus yang terakhir, Bapak Pendeta, saya tidak bermaksud untuk mengintimidasi atau apa, tapi tadi Ibu MC bilang saya kepala dinas investasi dan PSP. PSP itu sudah terpadu satu pintu. Seingat saya jemaat Revival di KKIN ini kayaknya belum ada izin bangunan. Tapi kalau sudah ada, mohon maaf, pada bangunan se-Kabupaten Kupang saya yang tanda tangan. Jadi bisa saya lupa. Tapi kalau belum ada, mumpung saya hadir. Kalau ada dokumen-dokumen itu, saya ubah pekerjaan saya menjadi pelayanan untuk gereja Bapak. Itu hanya surat-surat tanah, dokumen-dokumen tanah, gambar gedung ini, lalu disahkan sesuai minta keterangan dari kepala desa. Kalau kepala desa macam-macam, telepon saya karena saya datang dengan Bapak DPR. Tapi itu dengan maksud mengancam, tapi nanti kalian telepon baik-baik Bapak desa dalam waktu gereja. Jadi kalau belum ada, harap diurus karena itu ketentuan yang berlaku. Semua jenis bangunan harus ada izinnya. Dengan demikian, Bapak-Bapak sekalian, saya berpikir bahwa apa yang ada saat ini kita harus kerjasama lebih lagi. Saya terganggu sekali Bapak Pendeta bilang pelayanan dan pekerjaan. Kalau misalkan masih ada tadi izin, misalkan masih ada kebutuhan, kami pemerintah masih ada sedikit tenaga yang tersisa. Kalau
sebisa yang kami bantu karena di sekretariat pemerintah Kabupaten Kupang itu ada satu bagian namanya bagian kesejahteraan rakyat. Kita ada alokasi untuk gereja juga, karena banyak maka jumlahnya tidak besar, tapi mari kita lakukan kerjasama ini mumpung kami siap. Karena Ibu Kapni saya sudah kenal, jadi nanti sebentar bisa tukar-tukar HP supaya 2025 ada apa yang ada kita kirim atau pas pulang tinggal belok lurus. Ini biasanya kalau saya singgah sini dalam tugas malah untung kalau kemudian datang urus izin dan lain-lain, tapi kemudian pulang dapat beras mulu. Yang terakhir, Bapak sekalian, perintah Bupati untuk saya mengucapkan selamat atas penghabisan gereja revival di Kudus. Kami berharap dengan adanya gedung gereja yang mewah ini bukan hanya simbol, tetapi pertumbuhan iman yang tadi disampaikan oleh Bapak Ani bisa bertumbuh menjadi lebih banyak. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak. Saya kembalikan. Selamat sore, shalom. Terima kasih Pak Guntur. Dan selanjutnya